Tadi ya mengenai 3 kondisi awal dulu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman ada ketemu pasien tidak sadar gitu ya, apa yang akan kemungkinan skenario yang bisa terjadi? Ada 3 tadi ya, sesuai dengan bagan yang sudah dijelaskan sama Dokter Andi ya. Pertama, bisa pasiennya itu masih bernafas dan masih ada nadinya. Kedua, bisa dia tidak ada nadinya. Kalau sudah tidak ada nadi, pasti nggak bernapas ya teman-teman ya. Jadi jangan lagi teman-teman bingung, ini pasiennya nggak ada nadi, masih bernapas nggak ya? Nggak mungkin. Kalau orang nggak ada nadinya itu akan bernapas. Yang namanya nggak ada nadi, pasti dia nggak akan bernapas. Yang ketiga, yang dia masih ada nafasnya, yang tidak ada nadinya, tapi tidak ada nafasnya, tapi ada nadinya. Ya, 3 itu ya. Jadi ada nafas, ada nadi, tidak ada nadi, artinya juga tidak ada nafas. Ada nadi tapi tidak ada nafas. Itu yang harus kita lihat dulu 3 awalnya. Kalau misalkan pasiennya ada nafasnya, ada nadinya, aman. Berarti teman-teman bisa lebih tenang ya. Tinggal calling aja bantuannya ya untuk telepon ke IGD. Kalau misalkan ternyata pasiennya ada nadinya pas teman-teman cek tapi tidak bernafas, itu yang nanti kita akan lakukan bantuan pernafasan. Tapi ingat lagi, sekarang kita sedang era COVID ya, jadi hati-hati dalam pemberian nafas karena akan menimbulkan aerosol ya. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman ketemu pasiennya sudah tidak ada nadinya, disitulah nanti kita akan mulai untuk aktivasi sistem outlook. Artinya teman-teman sudah harus mulai RJP gitu ya. RJP seperti apa caranya? Tadi syarat-syaratnya sudah dijelaskan juga sama Dokter Andi ya. Kalau satu penolong artinya 30 kali kompresi, 2 ventilasi. Ingat-ingat lagi nanti skenario-nya ya. Ventilasi bisa tidak dilakukan, bisa dilakukan, bisa tidak. Tergantung nanti kondisinya seperti apa. Kalau teman-teman ketemu di luar rumah sakit, teman-teman nggak tahu nih pasien kira-kira COVID atau tidak. Ventilasi bisa tidak dilakukan. Makanya itu yang disebut sebagai hands only RJP ya. Jadi cuman kompresinya aja yang penting gitu ya. Kemudian minimal jeda ya, jadi jangan kebanyakan ngobrol pada saat kita melakukan kompresi ya. Kemudian pastikan juga dadanya mengembang sempurna pada saat kita lakukan RJP-nya ya. Nanti di rumah sakit Aji Darmo ini ada yang disebut sistem kodlu. Jadi pada saat teman-teman mendengar ada pasien ataupun perawat misalkan teman-teman lah gitu ya, yang berteriak kodlu di lingkungan rumah sakit, artinya teman-teman kan harus mengaktifkan aktivasi kodlu ya. Nah itu nanti kita akan menghubungi 100, benar saya? Oh 123 ya, 123 untuk nanti mengaktifkan sistem kodlunya. Nah nanti kita akan mulai simulasinya ya. Mungkin dari Teteh sama Aas nanti bisa bantu ya. Jadi ini kita akan mulai kalau misalkan kita pertama kali ketemu ada pasien yang tidak sadar ya. Pasiennya tidak sadar nih, tiba-tiba anggap Temesa ceritanya lagi jalan di koridor ya dekat ruang duku. Ternyata ada keluarga pasien, tiba-tiba dia pingsan gitu ya, jatuh. Apa yang kira-kira kita lakukan pertama teman-teman? Aman diri, pasien, aman lingkungan ya. Ternyata pasiennya udah 3A ya, udah aman semua. Yang selanjutnya adalah cek respon. Pasien untuk cek respon. Apabila tidak ada respon, iya tadi kan udah amankan diri pasien dan lingkungan. Setelah itu kita langsung cek respon ya, apa atau gugup, itu aja. Setelah itu apabila tidak ada respon, kita langsung panggil bantuan. Kodlu, ini telepon. Ceritanya itu lagi iPhone ke 123 ya, itu panggilan khusus, nomor khusus untuk kodlu. Kalau misalkan informasi kan 100. Setelah itu kita langsung cek nadi karotis. Cek nadi karotis sambil lihat pernafasan. Pernafasan kita lihat aja kan, dibuka dulu bajunya ya. Perkembangan dadanya bagaimana, ada atau tidak. Kalau tidak ada nafas, tidak ada nadi, kita langsung apa? RJP. Kita langsung lakukan RJP ya. RJP itu dilakukannya di bawah pertengahan dada. Kalau dulu kan di 2 jari di bawah
ini 100 sampai 120 kali per menit. Udah gitu kita kalau misalkan ini kekuatannya itu di tumpuan ini, tumit telapak tangan ya. Posisi kakinya juga dibuka selama 30 kali sampai tunggu bantuan kita terus melakukan RJP. Kalau dua kayak gini berarti itu udah benar ya. Kalau misalkan ada merah kayak gini nih, berarti salah. Ini mah kalau di boneka ya teman-teman. Kalau di orang mah nggak ada ya. Iya. Begitu. Nih, tadi kan udah Ini mengambil ceritanya bantuan, orang ceritanya kedua datang. orang keduanya datang setelah mengambil bantuan itu. Ini langsung di sini dulu. Tadi kan kita ceritanya gini nih, masih sambil RJP. Nah, kalau ini udah bantuan datang langsung kecil dulu. Jadi orang kedua datang itu bukan ngeliatin ya teman-teman. Orang kedua datang itu menggantikan penolong pertama. Karena kan 30/2, penolong pertama istilahnya udah lelah ya. Jadi penolong kedua datang langsung ganti untuk melakukan RJP ya. Tapi kitanya tetap masih di sini ya. Sambil takutnya ini yang penolong keduanya lelah, sambil menunggu tim kordu datang. Kayak gitu, nanti tim kordu datang. Selama tim kordu belum datang, kita masih tetap RJP. Kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sama teman-teman? Ya, ada respon nyeri. Biasanya sih kalau misalkan itu kita cuma gitu aja, tepuk aja karena sebagian kalau misalkan keluarga pasien itu kalau digini-gini jangan digituin. Kayak gitu. Cukup kan ada suara sama jadi Ada suara sama sentuhan tadi. Tergantung aja sih. Makanya kita mau tepok, ya tepoknya jangan kayak ngelus gitu ya, jangan halus-halus, tepok secara yakin kalau ya. lebih kan kalau nggak sepakat jadi cukup di agak kencang aja sih. Kita juga kan bisa sambil lihat ya kesadarannya kayak gimana. Oke, kira-kira teman-teman ada yang bingung? Coba kita ulang ya sambil kita jelaskan satu-satu. Jadi pertama ada pasien, teman-teman ketemu nggak sadar katanya, ya jatuh pingsan di koridor ruang duku. Apa yang pertama kali kita lakukan? 3A. 3A ya, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Pasiennya udah di posisi yang aman nih ceritanya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Cek respon. Gimana caranya? Tepuk-tepuk. Tekuk-tekuk. Berapa lama? Kurang dari 10 detik. Ya, jadi kalau teman-teman ragu, ada nggak sih ini kalau misalkan kurang dari udah lewat dari 10 detik, nggak ada, anggap aja pasiennya itu nggak ada respon. Ya. Kemudian setelah teman-teman cek respon, nggak ada ternyata responnya. Cek nadikar. Call for help dulu ya, buru-buru aktifkan sistem kordunya. Langsung cari siapapun di sekitar teman-teman yang kira-kira bisa diminta bantuan. Kalau misalkan di rumah sakit sudah ada aktifasi sistem kordunya, jadi kita tinggal teriak kodlu. Ya, orang-orang sekitar rumah sakit yang berikut pelatihan pasti akan tahu artinya ada pasien yang di jantung gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman posisinya di luar, bukan di luar rumah sakit, langsung tunjuk satu orang yang menurut teman-teman bisa diandalkan. Jadi jangan cuma teriak tolong-tolong, ya langsung aja, Mas yang baju biru, telepon ambulans ya. Karena kan orang Indonesia tipenya nggak pas respon ya, jadi tunjuk aja satu orang. Oke, setelah call for help, apa yang dilakukan? Cek nadikarotis. Cek nadi karotis. Ternyata nadi karotisnya nggak ada. Nadi karotisnya nggak ada. Langsung RJP. Berapa kali? 30/2. 30/2. Gimana cara ngecek nadi karotisnya? Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin bukan tenaga medis atau paramedis ya, cara ngeceknya 2 cm dari pertengahan leher. Boleh ke kanan, boleh ke kiri kan. Cukup salah satu aja, nggak usah dua-duanya. 10 detik teman-teman nggak kerasa, ya udah artinya tuh henti jantung, langsung mulai RJP-nya. Nah, untuk teman-teman yang mendengar kodlunya tadi, apa yang mau dilakukan? Telepon ke 123 kalau di rumah sakit kita ya. Setelah itu apa yang dilakukan?
Kalau misalkan ada AED, artinya angkat AED-nya, bawa ke temannya tersebut ya, langsung ganti bantuan ya. Selanjutkan RJP-nya sampai tim kodunya datang. Kalau dua ya, artinya sampai ambulansnya datang. Ada yang mau tanya lagi? Diulang aja kali ya prakteknya ya. Mungkin dari peserta kali ya. Contoh dulu ya. Contoh ya, peserta ya. Mungkin saya minta 2 orang. Boleh